banyak orang-orang di Indonesia, saya nggak tahu dari mana pendapat ini mengatakan, oh itu belajar di Saudi berarti menjadi Wahabi. Apa itu Wahabi? Ada aliran sendiri. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari begitu. Nggak pernah itu fokus ke satu madhab. Dan tidak pernah kami temukan ada dosen datang, kita madhabnya Wahabi ya, jangan ikuti yang lain. Nggak pernah sama sekali gitu. Saya hadir di halaqah-halaqah para ulama. Pernah saya hadir di halaqahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sekarang dianggap itu pentolannya Wahabi lah segala. Dalam majelisnya beliau sebutkan, Imam Ahmad berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini, ini pendapatnya begini. Kembali kepada ulama-ulama sebelumnya kok. Ulama-ulama sebelumnya dianggap itu buat madhab baru. Nah, sama sekali tidak. Kami ini yang belajar, kami tahu belajar. Bahkan tulisan tangan saya masih ada sekarang. Saya masih simpan beberapa tulisan waktu S1 dulu, yang saya tulis beberapa penyampaian dosen-dosen di kelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan, nanti kalian ikut ini ya. Enggak. Ini dalilnya masing-masing, silahkan ikuti. Gak pernah itu ada penyebutan, kalau memang betul itu Wahabi mazhab, kenapa dia gak bilang? Kan bisa dibilang, tapi mazhab kita Wahabi, dan gak usah dengar yang lain. Gak pernah, demi Allah gak pernah. Sama sekali. Dan saya selalu sarankan, agar semua orang-orang yang menuduh seperti ini, kalau lagi umroh atau haji, saya sarankan, coba duduk di halaqah para ulama, di Masjid Haram Nabawi, Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi. Anda kan ngerti bahasa Arab, coba duduk deh. Dengarin tuh apa yang mereka bilang dari awal. Saya kalau lagi umroh, memang kalau ibu-ibu nggak bisa tentunya, kalau ibu-ibu sendiri. Kalau bapak-bapak sering ikut sama saya kalau saya lagi umroh. Kadang-kadang kalau di Madinah, saya pindah ke halaqahnya ulama ini, misalnya malam ini. Saya bilang, ini bapak terjemahannya, duduk beberapa orang saya terjemahkan. Ini beliau berbicara, letterless saya terjemahkan. Hukumnya ini, kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau ada pendapat ulama, diangkat pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, imam 4. Nggak ada perkataan Wahabi, nggak pernah ada keluar. Tidak pernah ada ini fitnah ini, nggak pernah ada sama sekali. Kemudian saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, bagaimana Pak pendapatnya? Bagus ya Ustaz ya. Semua ada dalilnya. Iya. Ini yang diklaim di Indonesia Wahabi. Besok pindah lagi ke halaqah subuh. Kadang-kadang malam ada pengajian. Subuh ada pengajian lagi. Saya pindah lagi ke ulama yang lain. Ini yang lain ya Pak ya. Ini dia ceramah tentang ini, tentang ini. Pasti tidak mungkin orang bisa sembunyikan kalau memang dia punya madhab tertentu. Dia bicara kan, pasti dia sampaikan. Gitu kan? Ini loh, saya terjemahkan 1 jam, 1 jam seperempat, sudah selesai. Ini dan mereka bilang, bagaimana Pak pendapatnya? Iya, semua ada dalilnya. Ini yang diklaim Wahabi di Indonesia. Besok malam pindah lagi halaqah ulama sana. Segitu juga. Di Mekah juga kadang-kadang gitu. Cuma di Mekah agak padat. Karena kegiatannya kita padat dengan pengajian. Maka saya tidak bisa terlalu fokus di situ. Apalagi kadang-kadang banyak jemaah yang fokus dengan tawaf dan seterusnya. Di Madinah agak senggang. Maka kita lakukan di Madinah. Tapi saya sarankan teman-temannya coba. Sebelum memvonis orang, menyalahkan orang. Coba hadir, dengarin. Kalau emang ada sesuatu yang salah, tanyain. Kan ngerti bahasa Arab kan? Tanya. Mereka terbuka. Habis pengajian selalu buka pertanyaan. Angkat tangan. Syekh, saya mau tanya begini. Coba tanya. Dan selama ini pernah temukan nggak ada sholat yang beda dengan Masjid Haram Makkah dan Madinah? Ini Bapak Ibu yang pernah haji dan umrah. Ada sholatnya beda? Yang anehnya, orang-orang yang mengklaim itu Saudi itu Wahabi segala macam. Gitu kan? Mereka beli kasetnya Sudes, pasang. Sudes itu imamnya. Hah? Itu imam Wahabi itu. Kenapa didengar tilawahnya? Syekh Shuraim, ulama-ulama banyak masjid. Lah ini yang diklaim. Jadi klaim bukan pada tempatnya teman-teman. Tidak ada buktinya. Saya 7 tahun belajar, nggak pernah saya dengar satu kali pun tidak pernah ada perkataan ini pendapat Wahabi atau ini pendapat kita. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mereka anggap itu penisbatannya ke sana. Bukunya kebanyakan tentang masalah akidah, melarang orang minta-minta di kuburan, melarang orang berbuat kemusyrikan, hal yang positif gitu. Nggak ada sesuatu yang memang diklaim ini sebuah mazhab. Allahu a'lam. Dan saya temukan ini memang statement sering dikembang-kembangkan oleh orang Syiah agar memang disorotin ahli sunnah, apalagi orang yang kembali kepada ilmu syari yang benar ini diklaim dengan penisbatan yang seperti ini. Jadi kesannya momok yang menakutkan gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang diklaim sebagai Wahabi ini orang yang lebih hati-hati saja. Ada dalilnya kerjakan, nggak ada dalilnya nggak dikerjakan. Udah selesai kan? Sampai saya sekarang divonis ini hadis bersama ini Wahabi, udah terserah deh. Mau bilang Wahabi nggak apa-apa. Tapi silakan ikuti pengajian saya dan saya terbuka. Ada yang salah? Ingatkan. Selalu kita sampaikan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Apanya yang mau dikatakan salah ini? Kalau ada salah silakan. Saya insya Allah terbuka untuk menyampaikan kan. Dan kalaupun ada orang yang sudah kita ingatkan, tetap dia melakukan perbuatan bid'ahnya, syiriknya, silahkan saja. Lakukan, silakan. Yang penting kita sudah ingatkan kan gitu. Kalau mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, ya sudah.
Kan lebih hati-hati ya. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, kita berada di zona aman. Ini meja kita bagi dua. Ini zona aman, ini zona tidak aman. Zona aman adalah kalau dalam ibadah yang ada dalilnya saja. Itu aman itu. Aman karena kita kerjakan pasti sudah ada panduannya kan, diterima. Kalau zona tidak aman, yang tidak ada perintahnya, ataupun bahkan yang dilarang kalau dilanggar. Kalau tidak ada perintahnya, bisa diterima, bisa enggak. Kan itu. Kita kerja di perusahaan, perusahaannya kita kerjakan satu pekerjaan yang tidak diinstruksikan. Bisa perusahaan setuju, bisa enggak. Untuk apa kita masuk ke zona coba-coba nih? Nah, seperti itu saja. Jadi supaya lebih aman, muslimin kerjakan ini, karena ada dalilnya. Ini kalau dalilnya jangan dikerjakan. Tetap tidak mau ya silahkan. Bebas-bebas saja gitu kan. Tapi jangan salahkan kita karena ngingatin umat supaya hati-hati kan gitu. Hanya itu saja. Jadi menurut saya Allah alam ini klaim fatal sekali, ini fitnah ini. Nggak benar ini semuanya. Gitu. Dan bisa dilihat sholatnya bagaimana di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Bagaimana pengorbanan kerajaan Saudi juga dengan kedua masjid ini. Bagaimana pengawasannya, pengurusannya. Semua jemaah kalau masuk di masjid, oh bagus ya, perawatannya bagus ya, dan seterusnya. Banyak hal yang dilihat. Pengorbanan ada. Pernah nggak Bapak Ibu temukan di Masjid Haram atau Masjid Nabawi ada celengan sumbangan? Bagaimana kira-kira kalau orang kita yang pegang? Saya nggak ngomong apa-apa, jangan lagi disalahin. Tapi udah kebiasaan kita bawa celengan. Nggak pernah loh itu ada. Bahkan masjid tower besar jam itu, yang besar di Mekah itu tertulis besar-besar wakaf dari Raja Abdul Aziz. Itu tanah dibeli pakai uangnya Raja Abdul Aziz, dibebasin. Waktu beliau meninggal, anak-anaknya ambil uangnya diwakafin, dibangunin building. Semua hasilnya, hotel di situ, mal-mal yang disewakan sama pedagang-pedagang, itu masuk ke pembangunan masjid semua itu. Banyak orang tidak tahu pengorbanannya mereka gitu ya. Cuma dicari keburukan, cari kesalahan dan segala macam hal. Gitu.